Aplikasi pinjol ilegalnya, kenapa? Iya, itu kan kemarin ini udah nggak apa-apa kakak, cuma saya agak takut aja sih kak kalau Hmm. apa data saya sampai harus disebar begitu kak. Oke, oke. Iya. Iya, Kamu domisili di mana, apa Kak? di Papua kak, Papua Papua. Pegunungan. Iya Yap. kak. Hmm. Oke. Sekarang profesi Iya, kamu sebagai apa? profesinya pegawai negeri kak. Hmm. Kamu punya pinjolnya apa sekarang? Yang kemarin itu yang galbainya ada rupiah cepat, Hmm. ada juga modal nasional, Iya. Ivoji, Ah. aman cepat Ah. sama U atas. Oke, oke. Itu sih kak. Oke. Iya. Yang ilegalnya Ilegalnya yang aman cepat kak. cuma satu aja, ilegalnya doang. Iya. Cuma saya tuh pernah download yang ilegal. Pernah juga ada yang lain. Kalau tidak salah tuh dana tunaiku kak, kalau nggak salah gitu kak. Ah. Saya udah masukin data saya, Ah. udah ini tapi pas pengajuan nggak bisa. Apakah itu aman kakak? Saya punya data. Yang ilegalnya itu. Iya. Namanya apa tadi pinjol ilegalnya? Dana tunaiku, kalau nggak Dana salah itu itu Daiku. dulu. Iya. Kapan itu? Itu kapan ya saya download? Masih bulan Februari kemarin sih kak. 2025 ini berarti ya, baru-baru ini ya? Iya, iya. Waduh, kenapa kamu nggak laporkan ke Mbak Ripa itu? Iya, karena saya pikirnya yang mau dilaporkan itu yang udah galbay. Oh. Kalau yang nggak sempat pinjam, saya pikirnya itu aman gitu kak. Oh, iya, iya. Oke, nanti kita bahas yang itu. Nah, kemarin katanya Iya, kamu Kak. kena ketipu joki pinjol yang di Telegram tuh gimana? Iya kak, jadi gini kan kak, ceritanya tuh saya awalnya memang udah punya aman cepat, tapi selalu saya bayar, udah kan aman cepat saya ini nggak ada pinjaman, tinggal yang ada pinjaman itu yang di rupiah cepat. Oke. Di situ tagihan saya kan udah hampir 20 jutaan lebih. Di situ udah bingung kak mau lunasinnya gimana. Sudah kan saya buka di Telegram kan kak. Iya. Muncul kan banyak yang berita-berita kayak solusi pinjol lah segala macam, joki pinjol gitu kan kak. Oke. Sudahlah saya buka salah satunya. Saya buka terus saya lihat karena ada testimoninya. Oke. Terus sudah kan saya iseng-iseng gitu. Ada salah satu testimoni, saya buka, saya lihat, saya buka Brimo saya coba cek nomor rekeningnya, sesuai gitu kak, nomor rekening sama testimoninya sama, namanya gitu. Saya coba beberapa testimoni sama gitu kak. Jadi saya jadi percaya gitu, oh ini kayaknya memang benar nih. Udah kan, akhirnya saya hubungi ke konsultannya mungkin ya kayak ke jokinya gitu ya kak. Aha. Kan biasanya mereka taruh di bawahnya kan. Saya hubungi kan ke dia. Terus sudah kan di situ saya tanya, ini benar nggak kak? Dia bilang 100% benar. Katanya jokinya dia tuh amanah gitu kan kak. Jadi saya percaya gitu. Udah di situ mulailah dia bilang kalau kakak tertarik, kakak harus order amunisi. Amunisinya 400 ribuan. Oke. Di situ sih kak. Oke, terus? Mulai dari situ yang sudah akhirnya saya order kan, karena saya juga masih ada lah, kalau 400 ribuan adalah saya gitu di rekening. Sudah saya order. Setelah saya order kan, berapa menit kemudian dia bilang gini, jadi saya order, saya kirim bukti transfer. Dia bilang oke kak, saya cek dulu ya. Setelah dia cek, berapa menit kemudian dia kirimkan ke saya daftar paketnya gitu kak. Jadi kalau pencairannya 15 juta, ada depositnya 1,5 juta. Jadi yang nanti uang yang masuknya 16 juta, ada yang paket selanjutnya seterusnya gitulah kak. Oke. Terus akhirnya saya kepikiran kan, karena saya ingatnya karena rupiah cepatnya saya udah 20 juta lebih. Sudah deh saya pikirnya untuk order yang paket kedua. Jadi di situ tulisannya limit pencairannya 26 juta. Tapi saya harus deposit 2 juta, jadi nanti ditransfer 28 juta ke saya, depositnya juga dikembalikan gitu loh kak. Sudah kan di situ
Udah dia bilang, udah kakak kirim aja, nanti kalau kakak mau order harus ada depositnya. Sudah kan, udah gak tahu saya gimana, akhirnya saya ambil pinjol ilegal itu untuk bayar depositnya saya, karena pikiran saya udah gak apa-apa, nanti ditutup lagi deh, karena kan kalau udah cair uangnya saya bisa tutup lah pinjol ilegalnya gitu. Oke. Sudah kan, setelah saya udah kirim dia 2 juta, udah dia bilang, oke kak, saya proses ya. Sudah, dia tunggu berapa menitan lah, 20 menitan kan. Saya sempat tanya, kak prosesnya berapa lama? Dia bilang paling lama 40 menitan kak. Oh iya kak, baik. Saya tunggu, terus gak lama sekitaran 20 menitan dia hubungin saya. Dia bilang, kak saya sudah mau proses, tapi kakaknya harus bayar 3,2 juta. Oke. Untuk biar nanti ini uangnya yang 28 juta ini bisa masuk langsung ke rekening kakak. Dikirimkan ke Abai semacam bukti apa gitu nggak ngerti, pokoknya ada persenannya gitu yang Oke. kayak diproses gitu kan. Oke. Sudah, akhirnya saya udah bingung, udah deh kirim aja gitu, karena pikiran saya udah kalau uangnya 28 juta masuk ya udah nanti saya tutup sekalian. Udah kan kak. Sudah, saya tunggu sekitaran, lagi saya tanya lagi, berapa lama lagi kak prosesnya? Masih juga dia bilang 40 menitan. Udah kan kak, saya tunggu 15 menitan. Jadi setiap 5 menit dia kirim progresnya. Dikirim dari 6% ke 30%, dia kirim lagi ke 50%. Akhirnya terakhir dia kirim progresnya terhenti di 99% gitu kak. Dia chat saya kan, dia bilang gini, kak prosesnya terhenti di 99%, kakaknya harus bayar lagi 5 juta. Di situ kan saya nanya lah, kok bayar lagi kak? Terus dia bilang, iya kak, ini dari sistem kami harus bayar lagi baru kakak uangnya otomatis masuk. Di situ kan saya nanya kan kak, saya nanya, ini beneran masuk kan otomatis kak ke rekening saya? Dibilang kan di situ, iya kak beneran masuk. Saya sampai bilang, kak ini saya udah gak ada uang, ini saya uangnya cuma pinjam. Dibilang, kak sayang kalau dihanguskan nanti uang kakak yang sebelumnya udah gak bisa dikembalikan. Jadi terus saya situ udah bingung banget kak Abai. Sudah saya ambil lagi kan pinjaman untuk bayar 5 juta itu. Udah kan, udah saya transfer nih. Saya sampai bilang ini, kak ini udah, saya chat dia kan, kak ini udah nggak ada pembayaran lagi kan. Di situ dia meyakinkan saya dengan bilang, iya kak udah nggak ada, kalau ada lagi nanti uang kakak kami kembalikan 2 kali lipat. Di situ dia udah yakinin kak. Jadi sudah ya, saya juga jadi oke, makin ya udah kirim aja deh, udah 5 juta saya transfer ke dia kan, 5 juta. Setelah saya transfer 5 juta dia bilang, oke kak saya cek ya, nanti prosesnya langsung 2 menitan paling lama udah masuk di rekening kakak. Terus saya tuh loh, kok ini kayak belum masuk. Nggak lama dia chat lagi, kak harus bayar fee. Jadi fee-nya itu 10% dari paket yang kita pilih kan kak. Macam yang saya pilih kan 28 juta. Jadi fee yang harus saya bayar 2,8 juta, 10%-nya kan kak. Di situ saya bingung juga, saya udahlah ambil aja sekalian lah di pinjol ilegal itu, langsung lah saya bayarkan ke dia 2,8 juta. Di situ saya pikiran saya udah, semoga setelah ini uangnya masuk. Di situ dia udah yang, iya kak udah masuk, saya proses ya, 1 menitan lagi, sedikit lagi pasti uangnya udah masuk di rekening kakak. Udah kan diiming-imingi kayak gitu kan kak. Sudah, saya nunggu, tiba-tiba dia ngechat, dia bilangnya gini, katanya dari OJK minta bayar lagi, harus bayarnya 5,8 juta. Di situ saya udah nggak tahu kak. Saya sampai bilang ke yang konsultan ini kan, saya bilang udah kak saya hanguskan aja deh kak, nggak apa-apa deh kak, balikin uang saya setengah, karena kan awalnya dia janji mau balikin 2 kali lipat kan kalau masih ada minta uang lagi gitu kan kak, dia janjinya gitu. Saya sampai bilang udah kak nggak apa-apa deh setengah aja deh, soalnya saya udah gak ada uang. Terus dia bilang nggak bisa kak, itu uangnya udah di sistem kami, jadi uangnya nggak bisa kami kembalikan. Saya sampai bilang ya udah kalau memang itu nggak apa-apa deh, yang fee-nya aja deh, yang 2,8 jutanya aja deh kembalikan kak, saya beneran nggak ada duit kak, saya udah pinjol saya udah sampai segini kak. Terus
dia dia cuma read chat saya kan Kak, tiba-tiba nggak lama dia blokir saya dari Telegram. Oke, oke. Gitu sih Kak. Tapi bukti-buktinya yang kamu dapatkan itu ada semua. Kamu sudah kasihkan ke Iya Mbak Kak. Ritwa. Bukti-buktinya Iya itu. iya. Ya, nanti Iya Kak. hasil bukti-buktinya itu nanti saya minta izin untuk saya upload di dalam webchat saya agar nanti dari kasus-kasus ini mungkin di luaran sana tidak ada korban yang berjatuhan lagi dan semoga berharap nanti pelakunya bisa didapatkan ya dari Kak. hasil uploadan itu. Ya, yang penting bukti-buktinya ada. Ya makanya kenapa dalam dunia pinjol itu banyak sekali modus-modus penipuan. Ya banyak sekali modus penipuan. Ada yang namanya hapus data, ada yang namanya ngebobol pinjol menggunakan data fake atau amunisi pinjol. Itu dari dulu memang sebenarnya sudah ada. Dulu paling ramai itu di Facebook. Dulu itu ya kan. Setelah lari ke Facebook, habis itu ke Telegram. Dan habis Telegram dan sekarang ada lagi di TikTok. Jadi ya kenapa kelompok-kelompok itu makin rame ya karena kan mungkin menurut pandangan dari kelompok-kelompok itu mungkin hukum di Indonesia ini lemah. Jadi mereka menganggapnya ya mereka aman-aman aja, apalagi para korban atau pelakunya para korbannya ini biasanya didominasi oleh orang-orang kalangan menengah ke bawah. Jadi kelompok-kelompok ini mengiranya, oh lu mah orang susah, lu nggak bakalan bisa proses gue ke jalur hukum. Karena yang namanya hukum itu pasti kalau lu punya duit, lu bisa nangkep gue. Mungkin pandangan si kelompok-kelompok penipuan ini ya mungkin punya pandangan seperti itu, makanya makin marak. Dan dari hasil pembelajaran kamu itu, ya perlunya hati-hati ketika kamu memiliki sebuah permasalahan. Jadi nggak hanya di pinjol aja. Jadi di semua masalah itu kamu jangan langsung berburu-buru mengambil alternatif, tapi mencari informasi terlebih dahulu ya tentang misalkan contoh sekarang data fake beli ya kan, tapi kan secara logika yang kemarin saya sudah share di grup, logikanya kan gitu. Kalau misalkan dia memang misalkan punya data fake, kenapa tidak bisa dinikmati atau tidak bisa dikonsumsi secara pribadi aja, kenapa harus menjual? Kan logikanya kan sudah dapat seperti itu ya. Nah terus kamu bisa masuk ke grup Telegram saya, masuk ke grup WA saya itu gimana prosesnya? Ya, jadi kan kejadiannya kan itu yang saya ditipu kan masih hari apa ya, hari Sabtu kemarin kan Kak. Sudah Hari kan Sabtu malamnya tanggal? 8 Maret kemarin Kak. Oh baru kemarin 8 Maret ya. Iya, Oke, sekarang tanggal baru 10 ya. kemarin. Oke. Iya, udah kan sorenya kan saya ditipu kan sampai jam 6 lah itu yang terakhir chat saya dengan penipu itu. Terus udah malamnya saya udah takut banget Kak, karena jujur awalnya kan maksud saya mau pakai joki gitu kan biar nanti bisa bayar yang rupiah cepatnya saya kan, tapi malah akhirnya saya malah kena lagi di pinjol yang lain gitu kan. Jadi saya bingung, saya nonton YouTube kan, terus lihat gitu YouTube kakak, konten-konten kakak, jadi akhirnya saya buka di Telegram gitu Kak. Baru disuruh kan kalau mau konsultasi gitu nanti saya langsung aja ke grup WA gitu Kak. Iya. Tapi kan kamu pernah ditipu sama orang, mungkin punya rasa trauma juga ya setelah kamu disuruh join ke grup Telegram saya. Pasti punya rasa trauma kan? Iya sih Kak. Jujur awalnya saya sampai gini kan, masih masuk Telegram kan. Terus di situ bilangnya kalau mau join grup WA kan harus bayar. Jujur awalnya saya agak takut Kak, karena saya juga udah nggak ada duit kan Kak. Pastilah. Udah trauma nih Kak. Akhirnya sudahlah saya coba beranikan diri karena udah nggak tahu lagi di mana. Dengan saya lihat kan di grup Telegram itu ya masih bisa lah terpercaya orangnya gitu loh Kak. Maksudnya bukan kayak bot-bot gitu kan, enggak kan Kak. Iya. Terus lagi saya pikirannya gini, kan kakak ini kan YouTuber kan, nggak mungkin kan kakaknya mau menipu dan merusak image-nya kakak sebagai YouTuber. Gitu, jadi maksud saya gitu kan, masa saya pikirnya masa kakaknya mau sih merusak
image-nya dia Ah, cuma demi gitu ya. Jadi ah, ya udah saya memberanikan diri untuk daftar Kak gitu. ah. Iya, makanya kan sekarang itu saya buatkan sistem. Karena kalau kita nggak bangun Iya, sistem itu, bahkan di luaran sana itu ada yang mengatasnamakan admin saya, mengatasnamakan saya, iya, mengataskan nama produk saya. Nah itu gunanya untuk melakukan penipuan kepada member-member baru atau calon member. Makanya saya buatkan sistem biar iya semua Kak. member saya itu terregistrasi melalui sistem saya. Jadi tidak ada kata Japrian atau DM-an. Tidak ada. Iya Langsung Kak. semua langsung dialihkan ke sistem. Nah, terus Sistem. juga kan kamu sudah kena ketipu nih sekarang nih, ya. Iya Kak. Terus juga kamu punya pinjol legal dan ilegal. Nah, Iya. sebenarnya titik kamu ini sudah sadar nih. Kalau saya melihat dari cerita kamu ini, seharusnya titik kamu ini sudah sadar ketika kamu disuruh bayar amunisi dengan presentasi yang menggiurkan. Kamu suruh bayar 5 Iya. juta sampai dengan tadi berapa? 1, berapa gitu kan. Nah, Iya. di situ kamu kan nggak ada dana, iya kan? Iya. Terus habis itu kamu nekat mengajukan pinjol ilegal, lalu cair. Iya Kak. Hasil pencarian itu kamu bayar untuk amunisi. Iya. Kenapa tidak bayar pinjolnya? Kan logikanya begitu kalau Kak. Ya kalau Iya kalau Kak. saya melihat cerita kamu nih, saya berpikirnya sama member-member lain, lo kenapa duitnya nggak dibayar ke pinjolan aja? Kenapa bayar ke Iya. si konsultan itu? Kan gitu logikanya kan. Nah itu Iya benar. pembelajarannya adalah dari kasus kamu itu, saya sering mengatakan ya, kita takut, kita panik, kita khawatir, tapi sorry aja, jangan sampai kita bodoh gitu kan. Itu bahkan saya Iya selalu Kak. gaungkan banget ya di TikTok saya, di tempat lain saya gaungkan banget. Ya bukan karena kita berkata kasar, tapi untuk menyadarkan. Kita memang Iya panik, benar. khawatir. Itu sudah hal yang biasa bagi orang pemain pinjol, sudah biasa. Tetapi jangan sampai kita bodoh banget gitu loh. Ya, tapi nggak Iya masalah benar. sih. Itu buat pembelajaran, buat pengalaman kamu. Ya Iya. mudah-mudahan aja setelah kejadian ini itu bisa menambah rezeki baru kamu lagi. Walaupun kita Amin Kak. beda agama, tapi pasti ada Iya. kepercayaan yang namanya yang mana baik akan mendapatkan kebaikan, yang mana buruk akan mendapatkan keburukan. Intinya kan kepercayaan seperti Iya itu. benar. Nah, sekarang kamu punya ile gara-gara terdesak terpaksa karena bayar amunisi pinjol itu, ya kan? Iya. Terdesak kan di sana. Nah, kamu tahu gak pinjol ile kamu itu sangat berbahaya sekali. Nggak tahu Kak. Beneran saya nggak tahu itu Kak. Iya ya, ya jadi nanti kan kamu sudah ikuti Bandata, ya. Iya. Ikuti Bandata itu nanti durasi 1 bulan terpantau. Nanti Iya. ketika kamu sudah ikut di Bandata, nanti kamu hasil laporannya ke Karifa ya untuk progresnya. Iya. Misalkan ketika terjadi kegagalan 1, 2, atau 3 kontak tersebar, itu kamu segerakan lapor ke Mbak Rifa agar kita bisa melakukan update atau perbaikan kan gitu. Iya baik. Nah terus juga Iya. nanti kalau misalkan tidak kena sebar, nanti kasih tahu ke Karifah, karena semua member yang sudah ikuti Bandata kita pantau, kita cross check, kita minta hasilnya kepada member tersebut, karena seperti kakak yang bilang tadi, kita menjaga brand. Iya. Nah, kita menjaga brand saya sebagai Tulus Pinjol. Nah, sekarang kamu punya legal dan ilegal sampai rela kamu masuk ke grup saya. Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan? Jadi gini Kak, sebenarnya kenapa sampai saya juga bisa sampai pinjol sebesar itu dilegalkan Kak? Kan biasalah mungkin karena peleter gitu, akhirnya gal lubang tutup lubang gitu kan Kak. Hingga akhirnya sampai pasal, sampai ditipu gitu. Akhirnya sampai sekarang juga ada sudah ada tagihan yang di ilegal. Saya juga sebenarnya udah pengen gitu loh Kak, bebas dari semua peleter ini Kak. Itu ya makanya sampai kenapa saya nekat untuk joki pinjol, karena udah
mau lepas gitu Kak, udah kapok gitu setiap Oh. bulan terima gaji cuma untuk bayar tagihan, kadang biaya hidup udah nggak cukup gitu, Mm. udah kapok gitu loh Kak. Jadi beneran sumpah Kak, kenapa saya gabung di Kakak, karena saya juga tidak mau gitu nanti kan, apalagi yang ilegal ini saya takut orang-orang sekitar saya nanti yang jadi kena rasakan apa ya Kak, terornya gitu loh Oh, Kak. iya 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 iya. Saya Oke. takut gitu orang tua saya atau mungkin ya orang-orang penting gitu yang di kontak saya gitu malah kena terornya, akhirnya nggak apa-apa deh Kak kalau saya sendiri lah gitu, Oh, cuma iya, iya. saya nggak mau gitu yang lainnya gitu kena gitu Kak. Oke, oke. Nah, sekarang gini, kalau yang file letter, kamu punyanya apa saja? Kalau yang pay letter sih Kredivo, Hmm, Shopee Pay, iya. sama Traveloka, itu aja sih Kak. Cuman dua itu aja, Kredivo sama Traveloka, cuman dua. Sama Shopee Oh, Pay Kak. Shopee Pay. Es pinjamnya kagak? Iya. Oh iya, es pinjam juga Oh, ada. es Tapi es pinjam. pinjam saya kebetulan, maksudnya kalau yang kayak es pinjam, Kredivo, apa, Traveloka gitu kan masih kecil lah, masih bisa lah saya untuk tanggung gitu. Cuma yang kayak besar yang udah terlanjur kayak yang rupiah cepat gitu sama yang aplikasi ilegal ini udah nggak mampu sih saya Kak. Kalau Oke. mungkin yang Iya. lain itu saya masih bisa. Jadi pertama kali awal-awal kamu kena pinjol, kamu kenanya di tiga file letter itu. Dari Kredivo, Iya, Shopee, Traveloka. Kredivo. Iya, sebenarnya saya juga pernah pakai Akulaku, cuma Akulaku udah bersih sih, udah nggak ada tagihan lagi. Oke. Cuma tinggal 3 ini aja gitu Kak. Jadi gali lubang Ya. tutup lubang terus. Jadi setelah kamu memiliki tiga file letter itu, kamu untuk menutupi file letter itu kamu ngambil di pinjol legal, gitu. Iya, Sekarang pinjol-pinjol legal kamu itu apa saja? eh, ada rupiah cepat Kak, rupiah cepat, Hmm. Ivoji kayaknya ilegal ya Kak. Ivo, Monas. oke, udah kamu sebutin dulu aja. Oke. Oh ya, ada Ivoji, Oke. Monas, Hmm. U atas, Iya. rupiah cepat, Oke. sama yang ini aja sih Kak, yang apa? Yang aman cepat. Oh, itu aja. Sisanya dari itu hanya iya. Oke. Itu pinjol yang digagal bayarkan atau semua pinjol yang kamu miliki? Maksudnya adalah kan Oh, pinjol iya. yang kamu saat ini berjalan pengkreditannya, ada pinjol yang memang sudah nggak dibayar atau yang sedang dirawat atau memang sudah bersih. Bagaimana itu? Oh, semuanya nih Kak yang pernah saya pakai. Iya. Kalau semua, oh iya betul, ada juga yang memang saya udah galbay, Singa salah satunya Kak, benar. Singa. Ini saya sudah galbay, udah Oke. galbay tanggal 1 kemarin udah galbay. Oke. Kalau semuanya yang galbay maupun yang sementara masih ini kan Kak, masih aman. Oke. Berarti ada es pinjam, ada rupiah cepat, ada Ivoji, Hmm. Monas, Oke. apa lagi? Monas, U atas, Singa, Oke. Kredivo, Oke. Shopee Pay Later juga dihitung nggak sih Kak, Shopee Pay Later? Hmm. Ya sama apa ya? Traveloka ini kan Traveloka Pay Later juga. Hmm. Sudah sih Kak, itu aja sih. Total di akumulasi dari semua pinjol kamu itu ataupun filter kamu tuh jumlahnya berapa? Mungkin sekitaran 50-an kali ya Kak. Kalau total 60-an seluruhnya lah. dari filter Iya, sampai dengan pinjol 60-an. tuh sekitar 50-an. Iya. Masih dikit Cuma atuh. kan cuma yang paling besar ini memang di rupiah cepat sama yang di aman cepat ini sih Berapa? Kak. Berapa kalau di rupiah cepat Kalau itu? kalau rupiah cepat itu tagihannya sudah termasuk bunganya juga itu udah 28. 28. Iya. Sekarang Kalau yang di telat aman. pembayaran udah berapa hari? Kalau rupiah cepat, saya kebetulan belum telat memang Kak. Cuma nanti mulai bulan depan baru saya sudah nggak bisa bayar gitu. Oh, rupiah berarti cepat. temponya bulan depan. Ini kan Iya, bulan gitu Maret ya. temponya. Berarti bulan April Iya. lah.
Oke. April tanggal 3 lah itu jatuh tempo tagihan Oke. pertama Kak. Iya. Kalau rupiah cepat itu 28 juta, Oke. sama aman cepat itu 21,6 lah kalau nggak salah Kak. Oh, 21. 21,8 Kak. Oh, yang kemarin kamu tiban data itu ya? Iya, Oh. iya karena kan bunganya besar kan Kak, jadi dapatnya cuma seberapa, bunganya malah besar juga. Ya. Sekarang gini logika. Kamu memiliki pay letter dan juga beberapa pinjol Iya. legal dan ilegal, itu kamu bisa memiliki itu semua dan berhasil mencairkan itu karena kamu ngajuin sendiri atau ada yang ngedampingin kamu? Ngajuin sendiri Kak. Ngajuin sendiri. Ya kan? Iya. Nah, berarti secara murni orang siapa aja bisa melakukan itu tanpa lari ke joki Iya. pinjol. Nah, sekarang gini Kak. Ya, saya bersyukur banget kepada member-member yang memiliki pay letter itu joinnya ke saya. Iya, Kenapa? Karena di luaran sana, ketika di luaran sana bukan ketemu saya, maka nanti orang-orang itu yang memiliki pay letter akan dimanfaatkan. Itu yang saya kasihanin banget. Kak. Iya, kasihannya gimana? Dia punya pay letter dan dia memang sudah stop lah, sudah nggak mau. Tetapi nanti malah digestun semua pay letternya. Itu yang sangat Iya, bejat iya. ya. Itu kebanyakan konsultan pinjol tuh di luar sana tuh kayak gitu. Dia punya pay letter itu digestun semua Kak limitnya. Digestun semua, nanti hasil bagi dua ya sama aja juga bohong kayak gitu kan. Nah, makanya Iya Kak. pilihan kepada pengikut saya ketika kamu mau semua mau diberantas pinjol-pinjol yang kamu miliki, lebih baik ngajuin sendiri kok. Gitu kan. Lebih Iya, baik ngajuin iya. sendiri. Hasil kamu yang dapatkan, pahit manis juga kamu yang dapatkan. Gitu. Iya Kak. Yang dibutuhkan kepada member yaitu kan edukasi, pengetahuan. Iya, Yang mungkin Kak. selama ini belum tahu atau belum sadar, ya kan? Itu yang sangat penting sekali. Nah, sekarang gini. Dari semua pay letter ataupun pinjol yang kamu miliki itu, apa yang kamu takuti sih sebenarnya? Sebenarnya yang saya takut sih ini sih Kak, yang rupiah cepat aman cepat ini sih Kak. Oke, aman cepat kenapa? Saya takut gitu Kak, karena kan sering lihat yang kalau kita galbay gitu di aplikasi ilegal gitu, sering diteror, disebar data. Oke. Rupiah cepat juga kan Kak, saya takut gitu. Oke. Nah, yang kamu takuti itu apa dari yang selain ilegal? Saya rupiah cepat sih Kak, karena juga lumayan besar kan. Nominal. Dananya, nominalnya. Oke. Sekarang sejauh ini atau sebelum kamu join di grup saya, apakah kamu mengerti tahu mana legal mana ilegal? Tahu Kak. Jadi gini Kak, sebelum ini kan, jujur saya juga pernah galbay. Lumayan Oke. besar Hmm, di dana rupiah. Oke. Itu sekitaran udah 2023 lah saya galbaynya. Oke. Udah hampir 2 tahun lebih lah kan Kak. Oke. Di situ saya pernah, memang waktu saya galbay itu sudah sempat dihubungi orang tua saya, sampai kakak saya sudah bilang kok kenapa galbay gitu kan Kak. Oke. Sudah saya udah nggak bisa bayar, itu benar kan Kak. Sudah akhirnya sampai kenapa saya bisa pakai lagi rupiah cepat, sebenarnya kan saya udah pernah galbay, saya udah pikirannya saya udahlah, nggak mau lah pakai pinjol, nggak apa-apa deh, pay letter masih bisa lah kita tanggung lah gitu kan Kak. Oke. Terus pernah kan masuk SMS gitu kayak selamat Anda pelanggan Telkomsel yang gini-gini punya kesempatan untuk buka. Akhirnya saya download kan rupiah cepat dan dikasih limit melalui via Disitulah SMS. Iya, Oke. iya yang gitulah. Oke. Gitu kan Kak. Akhirnya saya ini pernah kan saya waktu galbay dana rupiah ini saya memang pernah coba beberapa aplikasi kayak EasyCash, ada Kami, tapi saya selalu ditolak. Oke. Mungkin karena memang saya udah BI checking juga kan Kak, udah nggak Oke. bisa. Jadi gitu rupiah cepat ini bisa, situ kan saya bilang bisa nih, saya pinjam, saya tutup, akhirnya kebiasaan begitu, gali lubang tutup lubang, akhirnya sampai sekarang sudah 28 juta ini. Saya takut nanti saya galbay lagi terus
takutnya nanti kontak orang keluarga saya lagi kembali terulang gitu loh Kak, Oh, kejadian kena 2023 ke teror, itu. kena ke teror. Iya, Oke. iya pernah ke teror gitu Berarti dari yang kamu legal ya, ini. saya ngerti. Berarti kamu sudah tahu kan mana legal, mana ilegal. Iya udah tahu Kak. Ya, cuman yang belum kamu tahu itu adalah terornya. Iya, Ah, sekarang saya gini. juga baru